Boleh, Pak. Sama, Pak. Iya. Jadi ketidaktahuan itu hanya pada malaikatnya. Adapun yang tercatat di situ sama, dia terjemahan dari rincian. Rinciannya ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian dibagi-bagi tahunan, umur, kemudian harian. Itu semuanya sama. Ketika kita katakan tidak tahu, malaikatnya yang tidak tahu, bukan pencatatnya yang tidak tahu. Bukan apa yang tercatat yang tidak tahu, tidak. Tetapi malaikatnya yang tidak tahu. Kalau orang bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kalau orang tua sudah meninggal lalu sang anak ingin berbakti pada orang tua, maka jawabannya banyak. Yang pertama, paling utama adalah berdoa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalath. Jika seorang anak manusia meninggal, maka terputus darinya seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Maka amalan paling utama seorang anak yang ingin berbakti pada orang tuanya adalah mendoakan orang tuanya. Dan yang kedua adalah beristighfar kepada Allah untuk kedua orang tua. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'an, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian juga sebagaimana ayat Al-Qur'an, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Begitu juga dalam ayat Al-Qur'an, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Ini yang kedua, yaitu beristighfar. Yang ketiga adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua selama hidupnya. Seperti orang tua punya teman, orang tua punya kakak yang sangat dicintainya, maka kita sambung hubungan dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah atas nama mereka. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang para sahabat Nabi yang di situ dia mengatakan bahwa inna ummi uftulitat, sesungguhnya ibuku meninggal, wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, dan aku mengira kalau seandainya ibuku bisa berbicara sebelum meninggal, beliau akan bersedekah. Apa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah atasnya? Kata Rasulullah SAW, tasaddaq anha, bersedekahlah engkau atas ibumu. Ya, bersedekah atas ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah menunaikan janji-janji dan juga nazar-nazar orang tua yang belum, yang kalau kita tidak tahu berarti tidak perlu. Kemudian selanjutnya adalah membayarkan hutang orang tua kepada orang lain. Makanya biasanya sebelum sholat mayit, sholat jenazah, keluarga si mayit mengatakan segala macam hutang piutang maka bisa berhubungan dengan kami sebagai pihak keluarga. Ini salah satu jenis bakti kepada orang tua. Kenapa? Karena orang yang meninggal dan membawa hutang maka akan dibakar kulitnya di dalam alam barzakh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan
bahwa al-ana baridat jildu, sekarang baru dingin kulitnya setelah hutangnya dilunasi. Maka lunasilah hutang orang tua kalau seandainya kita tahu. Kalau tidak tahu, maka nanti urusannya di akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua kita. Itu beberapa amalan yang bisa diamalkan oleh seorang anak untuk bisa berbakti kepada orang tua setelah beliau meninggal. Baik. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tadi kita sudah sebutkan tentang silaturrahim. Nah, ada beberapa ayat yang belum mungkin disebutkan tentang silaturrahim agar menguatkan kita untuk menyambung hubungan rahim. Di antara ayat-ayat tersebut adalah surah An-Nisa ayat 1. Yang di tengah ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kalian saling menyambung hubungan rahim. Apa maksud dari ayat ini? Maksudnya adalah kerjakanlah perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dan salah satu yang menunjukkan kepada perintah Allah adalah menyambung hubungan rahim. Dan salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang memutuskan hubungan rahim. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib berbakti, wajib menyambung hubungan rahim. Di antaranya juga surat Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amara Allah bi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yang dibaca oleh Imam tadi. Yaitu orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut siksa yang sangat buruk. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya menyambung hubungan rahim karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya wajib menyambung hubungan rahim adalah yaitu pada surat Ar-Rum ayat 38. Fa'ati dzal qurba haqqan wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajhallahi wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah kepada para kerabat haknya. Nah, ini adalah rahim. Dan juga ibnus sabil, berikanlah haknya. Yang demikian itu lebih baik untuk orang-orang yang menginginkan wajah Allah, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Surat Ar-Rum ayat 38. Ini juga menunjukkan wajibnya menyambung hubungan rahim. Adapun tambahan dalil juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang menyambung hubungan rahim selain yang sudah kita baca tadi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang rahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, "Inna sadaqah 'ala al-miskin sadaqah wa 'ala dzir rahim ithnatan sadaqatun wasilah." Bersedekah kepada orang miskin dapat pahala sedekah. Tapi bersedekah kepada rahim dapat pahala dua, menyambung hubungan rahim dan dapat pahala sedekah. Maka kalau semua dari orang melakukan ini, niscaya tidak ada yang melarat, tidak ada yang susah. Kalau semua kaum muslimin memperhatikan rahimnya masing-masing. Nah, ini dalil yang menunjukkan tentang wajibnya menyambung hubungan rahim. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tambahan penjelasan adalah bagaimana cara menyambung hubungan rahim. Tadi saya sebutkan beberapa. Saya sebutkan sekarang secara poin-poin.
satu, yaitu membantu dengan harta bagi yang memerlukan dari para rahim. Yang kedua adalah saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Saling mengunjungi satu dengan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, wal mutazawiruna fiyya. Wajib kecintaan Allah bagi siapa yang saling mengunjungi karena Allah. Apalagi itu rahim. Kemudian yang ketiga, menghadiri acara-acara undangan rahim. Jangan malas menghadiri acara-acara undangan rahim. Resepsi pernikahan, acara makan. Nah, kalau makan gak usah malas, apalagi makan. Jangan malas. Kemudian yang keempat adalah berhubungan, berkomunikasi, apalagi di zaman sekarang, lewat HP, lewat media sosial, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, saling menulis surat satu dengan yang lainnya. Menulis surat. Yang satu menulis, yang satu membalas surat. Yang keenam adalah menjenguk saat sakit. Ini termasuk daripada potret menyambung hubungan rahim. Yang ketujuh adalah memberi hadiah. Tahaju tahabu. Saling memberi hadiah, maka akan saling mencintai. Yang kedelapan adalah mengundang rahim. Undang ke rumah makan, undang ke rumah kumpul-kumpul, ya, mengundang. Kemudian yang kesembilan adalah menyambung hubungan yang sudah terputus. Nah, ini perlu uang biasanya. Menyambung hubungan yang sudah terputus, sambung lagi. Yang ke-10 adalah menyambung hubungan rahim dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Apabila ada rahim yang melalaikan yang ma'ruf, maka diamarkan yang ma'ruf tersebut. Apabila ada rahim yang melanggar larangan, maka dicegah pelanggaran terhadap larangan tersebut. Nah, ini beberapa potret menyambung hubungan rahim yang ingin saya tambahkan. Baik, kita lanjut kepada hadis yang kedua. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yadkhulul jannata qati', yani qati'a rahim, muttafaqun alaih. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk ke dalam surga yang memutuskan rahim. yakni yang memutuskan atau si pemutus, bahasanya begitu. Apa maksudnya? Memutus rahim. Muttafaq alaih. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau masuk dalam agama Islam menarik ketika mendengar ayat Al-Qur'an. Jadi menjadi pelajaran bagi kita. Banyak sahabat Nabi yang masuk dalam agama Islam karena mendengar Al-Qur'an. Al-Qur'an itu syifa fis sudur. Al-Qur'an itu adalah penyembuh di dalam kalbu. Jangankan manusia biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang paling keras terhadap dakwah Rasulullah SAW, penentangannya. Masuk Islam gara-gara mendengar ayat Al-Quran. Surah Taha. Taha ma anzalna alaika al-Quran tashqa. Tadhkiratan liman yakhsha. Taha ma anzalna alaika al-Quran tashqa. Ini yang membuat hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melembut setelah keras sekali terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berpesan, dekatlah dengan Al-Quran. Pilih salah satu dari 5 hal kita kedekatan dengan Al-Quran. Yang pertama membacanya, yang kedua mempelajarinya, yang ketiga mendengarkannya, yang keempat menghafalnya, yang kelima mengamalkannya. Pilih salah satu dari 5 tersebut. Dekat-dekat dengan Al-Quran. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu berkata, taqarrab ila Allah mastata', fa innaka lan tataqarraba ilaihi bi ahabba min kalami. Dekatkan dirimu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Silakan kerjakan amal ibadah apapun.
Tetapi ketahuilah bahwa engkau tidak akan pernah mendekatkan dirimu kepada Allah dengan yang paling Allah cintai selain membaca Al-Quran, selain berinteraksi dengan Al-Quran. Itu perkataan Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man ahabba an yanzura annahu yuhibbu Allah wa rasulahu, falyanzur annahu yuhibbul Qur'an aw la." Barang siapa yang ingin tahu dia cinta kepada Allah dan Rasulnya atau tidak, maka perhatikanlah hubungan dia dengan Al-Quran, dekat atau tidak. Maka ini mumpung bentar lagi bulan Ramadan, bulan membaca Al-Quran, lancari baca Al-Quran, lancarkan baca Al-Quran, agar kita di dalam bulan Ramadan bisa menghatamkannya. Dan menghatamkan Al-Quran walau sekali di dalam bulan Ramadan sebanyak 30 juz, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam dengan satu ayat. Ayatnya berbunyi, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah manusia diciptakan tanpa ada sebab, langsung ada begitu saja, atau mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatir. Hampir saya jantungku copot, bahasa kita. Hampir saja jantungku copot mendengar itu. Bahwa tidak ada alasan bagi orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, atau agnostik yang masih ragu Tuhan itu ada atau enggak, dengan ayat ini. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu sebelumnya? Ada begitu saja. Ini meja ada begitu saja, enggak masuk akal. Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ini yang membuat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Dan sekali lagi para ikhwah, dekatkan diri dengan Al-Quran. Sudahi dengan media sosial. Apalagi cuma kerjaan cuma scroll, udah nggak zaman, Wallahi udah nggak zaman. Ya, udah tidak zaman. Dan ini banyak sekali para masyayikh sudah mengingatkan. Syekh Abdul Razak, Syekh Saleh Ali Syekh, Syekh Abdul Salam Al-Syu'air, tinggalkan, berhari-hari tinggalkan. Bahkan Syekh Saleh Ali Syekh mengatakan, sina'atul khawf tawassul istima'i. Pembuat rasa takut itu media sosial. Manusia itu ada dua, rasa cemas, sedih. Rasa cemas, takut, sama dengan takut, dan rasa sedih. Cemas akan kehidupan yang akan datang, bagaimana nanti, bagaimana besok, bagaimana. Kemudian sedih atas apa yang sudah lewat darinya. Oh, kenapa saya nggak begini dulu? Kenapa saya nggak begini dulu? Sedih. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Khauf, kemudian hazan. Rasa khauf, cemas, kemudian takut, dan rasa sedih, hazan, sedih. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan dua hal ini, al-khaufu wal hazan, narun dunyawiyah, api nerakanya dunia. Uqubatun ajilah, dia adalah hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Meskipun orang kaya raya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tapi ketika kalbunya cemas, takut, kemudian sedih, cemas apa yang akan datang, maka ini semua tidak akan ada apa-apanya. Makanya ganjaran orang yang ikhlas, bertauhid, kemudian istiqamah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa khauf, yaitu takut, cemas atas apa yang akan datang. Kemudian hazan, tidak. Dia tidak takut untuk kehidupan setelah kematian, dan tidak akan sedih meninggalkan keluarganya. Kenapa? Karena menjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkan diri dengan Al-Quran, tinggalkan media sosial. Wallahi, ya, inni lakum nasihun amin. Saya memberi nasihat dan insya Allah amanah, karena saya pengentas media sosial dari 2009 sampai sekarang main, dan sekarang sudah berhenti. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah,
Apalagi yang cuma sekedar scroll, melihat. Tidak ada kontribusi sama sekali untuk kebaikan di dalam dunia media sosial. Mendingan hapus. Ganti dengan baca Quran, ganti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk paman-paman saya, kakek-kakek, bapak-bapak saya, saya umur dengan bapak saya, kakek saya, ya, mendingan kalau masih main media sosial juga, maka saya katakan ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi enggak manfaat. Ya, enggak manfaat. Tinggalkan, berhari-hari tinggalkan. Taib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga qati', yang memutus. Yang dimaksud di sini adalah memutus hubungan rahim. Dan ketika ada hadis tidak masuk surga, ini adalah disebut oleh para ulama nususul wa'id, dalil berupa ancaman. Dalil berupa ancaman. Para ulama menghadapi nususul wa'id, dalil-dalil yang berupa ancaman, ada dua cara. Yang pertama, mereka tafsirkan. Yang kedua, mereka biarkan. Amiruha kamaja. Mereka biarkan. Sudah biarin aja. Pokoknya yang memutus hubungan rahim gak masuk surga. Apa yang dimaksud gak masuk surga? Biarin aja. Biar orang jerah. Itu cara ulama yang kedua. Cara yang pertama ya adalah dirinci, dijelaskan. Jadi kalau ada hadis yang berbunyi tidak masuk surga siapa yang begini-begini, tidak masuk surga siapa yang begini-begini, itu namanya nususul wa'id, dalil-dalil ancaman. Para ulama ketika berhadapan dengan nususul wa'id, dalil-dalil ancaman, baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, maka ada dua cara mereka. Yang pertama, mereka jelaskan. Oh, yang dimaksud tidak masuk surga itu begini. Seperti misalkan hadis Rasulullah SAW tentang perempuan. Sinfani min ahlin nar, dua penghuni neraka. Lam arahum, aku tidak pernah melihat mereka berdua. Salah satunya adalah nisa'un kasiyat 'ariyat. Wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Ma'ilat mumilat, berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Kepala-kepala mereka, rambut-rambut mereka seperti punuk onta yang miring. La yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga. Ini namanya apa tadi? Nususul wa'id. Dalil-dalil tidak masuk surga. Contoh yang lain lagi. Salasatun la yadkhulul jannata abada. 3 orang yang tidak masuk surga selamanya. Ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubuth. Laki-laki dayyuth yang membiarkan keluarga perempuannya menampakkan aurat. Tidak masuk surga sama sekali. Anak perempuannya biarkan goyang-goyang di media sosial, memperlihatkan payudaranya, pantatnya, kemelekan tubuhnya, kecantikan wajahnya, dibiarkan oleh keluarga laki-lakinya, terutama suaminya, terutama kepala keluarga. Ini dayyuth, diancam tidak masuk neraka. Apa maksud tidak masuk surga? Apa maksud tidak masuk surga? Para ulama mempunyai 2 cara. Tadi dirinci, yang kedua dibiarkan. Ya sudah, biarin aja, nggak usah dijelaskan, agar umat jerah. Ada yang menjelaskan, jelaskan maksudnya apa? Yaitu seperti misalkan tidak masuk surga yang memutuskan hubungan rahim. Maksudnya adalah tidak masuk surga di awal-awal golongan masuk surga. Dia harus menyelesaikan dulu urusan pemutusan hubungan rahimnya, baru dia masuk surga. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, tidak masuk surga yang menghalalkan, memutuskan hubungan rahim. Berarti dia menghalalkan apa yang Allah. Dan ini murtad, pantas dia tidak masuk surga. Nah, itu cara para ulama ketika menjelaskan rinci apa yang dimaksud tidak masuk surga.
Cara yang kedua tadi apa? Amiruha kamaja, biarkan dia sebagaimana ancaman tersebut. Enggak usah dijelaskan. Tidak usah dijelaskan. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak masuk surga. Para ikhwan dirahmati Allah. Tetapi perlu diingat, Ahlus Sunnati wal Jamaah mempunyai kaidah bahwa seorang yang pelaku dosa, apapun dosanya, masih di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki dia diampuni, jika Allah tidak menghendaki dia diampuni, dia masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu, selain syirik, bagi siapa yang dikehendaki. Maka siapa yang memutuskan hubungan rahim di bawah kehendak Allah, diampuni atau tidak diampuni. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Tidak masuk surga. Maka tadi jawabannya rinciannya bahwa tidak masuk surga apa tadi? Di awal-awal golongan orang pertama-tama masuk dalam surga. Yang kedua apa? Tidak masuk surga kalau menghalalkan, memutuskan hubungan rahim. Nah, begitu ya para ikhwan. Sama kayak perempuan tadi. Perempuan tabarruj, memperlihatkan keindahan, perhiasan dan kecantikannya. Dan ini tabarrujnya jahiliyah, terutama di zaman sekarang, semua terlihat sekali. Persis seperti disebutkan oleh para ahli tafsir. Meletakkan kain di atas rambut kepalanya, kemudian diletakkan di atas bahu, sudah, tidak diikat di bawahnya. Persis, kan terjadi kan? Orang wanita-wanita yang pakai pasmina itu tabarrujnya jahiliyah. Makanya summa ammat fi nisa'il muslimin, kata para ulama. Kemudian itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ini hati-hati para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu. Nah, kalau ada perempuan yang seperti itu, tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, sedangkan baunya bisa tercium dari 500 tahun perjalanan. Maksudnya apa tidak masuk surga? Ada dua pendapat tadi. Yang pertama di apa? Dirinci. Yang kedua dibiarkan. Rincian yang pertama adalah dia tidak masuk surga di awal-awal penghuni surga masuk surga. Dia disiksa dulu. Yang kedua adalah dia memang tidak masuk surga selamanya karena dia menghalalkan tabarruj. Menghalalkan apa yang Allah haramkan termasuk kemurtadan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan termasuk kemurtadan. Dan orang murtad pantas kekal abadi dalam neraka. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan haramnya memutuskan hubungan rahim. Dan ini termasuk daripada dosa besar karena diancam tidak masuk neraka. Dosa besar itu apa sih? Kullu dzambin khatamahu Allah binar aw la'nahu ghadab wa 'adzab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah tidak masuk neraka, tidak masuk surga, masuk neraka, mendapat laknat, mendapat murka dan mendapat siksa tertentu, itu dosa besar. Nah, ini ada ancaman tidak masuk surga, berarti dia dosa besar. Ya, berarti dia dosa besar. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah melaknat orang yang memutuskan hubungan rahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum? Maka apakah kalian ingin jika kalian berpaling kemudian kalian merusak di bumi dengan cara memutuskan hubungan rahim? Ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu. Ini menunjukkan bahwa memutuskan hubungan rahim diancam laknat, dan itu menunjukkan bahwa memutuskan hubungan rahim adalah dosa besar karena diancam dengan laknat Allah. Apa yang dimaksud dengan laknat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menyambung hubungan rahim ada dalil-dalilnya, maka begitu juga memutuskan hubungan rahim ada dalil-dalilnya dan juga
ada potret-potretnya. Kita langsung kepada potret-potret memutuskan hubungan rahim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada potret memutuskan hubungan rahim adalah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, di antaranya yaitu tidak saling salam. Tidak saling mengucapkan salam. Kemudian yang kedua yaitu saling membenci satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya. Yang keempat, tidak mau menghadiri undangan satu dengan yang lainnya. Ini memutuskan hubungan rahim. Yang kelima yaitu tidak menolong satu dengan yang lain. Yang keenam yaitu tidak mau memberi hadiah padahal yang lain dikasih hadiah. Ini adalah contoh-contoh dari memutuskan hubungan rahim. Yang ketujuh, bikin geng-geng. Ya. Ini geng keluarga ibu, ini geng keluarga bapak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai kajian kita tentang menyambung hubungan rahim. Insyaallah taala bulan depan kita bahas tentang masih bab albir wasilah, bab kebajikan dan menyambung hubungan rahim, yaitu yang berkaitan dengan berdurhaka kepada orang tua. Dan ini perkara yang sangat penting dan saya akan bahas sepertinya agak panjang. Durhaka pada orang tua saya akan bahas dari sisi hukum fikih. Apakah kalau kita tidak mentaati orang tua, seperti misalkan, wahai fulan, anakku yang laki-laki, ceraikan istrimu. Apakah kalau kita tidak mentaati untuk menceraikan istri kita, karena kita masih sayang kepada istri kita, apakah termasuk durhaka pada orang tua atau tidak? Yang saya akan bahas nanti pada bulan depan. Kajiannya per bulan sekali. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang bertanya. Silakan. Anak perempuan dan keponakan perempuan. Kemudian suami apakah masih mahram dengan suami? Anak perempuan dari keponakan perempuan. Dari keponakan perempuan suami. Perempuan suami. Apakah masih mahram dengan suami? Jauh. Ini ada pertanyaan dari awal. Ya, tidak, bukan mahram. Ya, bukan mahram. Nah, jadi anak perempuan dari keponakan perempuan suami. Nah, ini berarti gini aja, itu susah pakai kata suami. Si laki-laki punya keponakan, kemudian keponakan ini punya anak perempuan, maka jawabannya adalah bukan mahram. Kenapa? Karena yang mahram hanya keponakan. Yang mahram hanya apa? Keponakan. Jadi ini bagikan cucu bagi si laki-laki. Tetapi wallahu alam yang saya ketahui, nanti kalau salah mohon diberitahu, dia bukan mahram. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah seorang suami berdosa melarang seorang istri untuk berkunjung atau bersilaturahim ke rumah kakaknya dengan alasan karena seorang kakak menelantarkan orang tuanya, jangankan untuk mengunjungi orang tuanya, bertanya keadaan pun tidak pernah. Mohon penjelasannya. Baik. Kakak melakukan dosa yaitu durhaka pada orang tua. Kita sebagai adik tidak boleh memutus hubungan rahim karena kelakuan kakak terhadap orang tua. Kita malah yang wajib bagi kita adalah menasihati si kakak agar bertobat kepada Allah, menyambung hubungan rahim dengan orang tua. Dan saya sering katakan, tidak ada dosa yang Allah ingin segerakan siksanya di dunia ma'ama dakharahullahu fil akhirah, di samping juga Allah sisakan itu siksanya di akhirat dibandingkan memutuskan hubungan rahim.
Dan hubungan rahim terputus yang paling tinggi adalah hubungan rahim antara anak dengan orang tua. Jadi si adik nasihati kakaknya, malah jangan dijauhi. Nasihati kakaknya agar berbakti pada orang tua. Itu kunci kesuksesan. Agar menyambung hubungan rahim dengan orang tua. Itu kunci keberkahan hidup. Jangan ada ikut-ikutan untuk memusuhi sang kakak. Nah, wallahu a'lam. Nah. Silakan yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, bagaimana kondisi dalam keluarga itu yang sudah terbiasa mungkin dari kecil sepersepupuan sehingga mereka sudah balik, jadi buka aurat itu biasa itu kan sering terjadi Pak. Ya. Dan juga terhadap mungkin sesama antar ipar gitu Ustaz. Ya. Itu menyikapinya seperti apa? Adat kebiasaan asal hukumnya al-'ada muhakkam. Adat kebiasaan menurut kaidah fikih memang menjadi hukum, tetapi ketika tidak bertentangan dengan nas. Ketika bertentangan dengan dalil, maka kita ikuti dalil. Maka kalau sudah menjadi kebiasaan, yang sudah belajar menegakkan syariat, tentunya pelan-pelan. Dan saya sering mengatakan, agar bisa mendakwahi keluarga, caranya dengan mengajari dulu 2 kalimat syahadat. Karena di dalam 2 kalimat syahadat itu kalau diajarkan dengan baik dan benar, maka orang akan sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Karena salah satu konsekuensi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah alla yu'bada illallah wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Dan kita ini adalah hamba budak Allah Subhanahu wa taala yang wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan dulu, jangan ajarkan yang seperti itu dulu, tapi ajarkan dulu dasarnya. Dasarnya adalah kita memahami bahwa kita ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensi syahadat A B C D. Pahamkan pelan-pelan. Sampai akhirnya nanti mereka bertanya sendiri atau mereka menyimpulkan sendiri. Oh, berarti itu nggak boleh ya. Bisa terjadi seperti itu tanpa kita harus membongkar, tanpa harus menyakiti orang, tanpa harus membuka khilaf. Ya. Ketika dia paham sendiri, karena sudah tahu dasarnya. Wallahu a'lam. Nah. Bisa sebutkan bahwa atasan dan penguasa pernikahannya saudara. Nah, untuk saudara susu seterus ke bawahnya. Iya, dia berdasarkan keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara sepersusuan sama dengan rahim. Ma yahrumu minan nasab kama yahrumu minar radha'. Ma yahrumu minar radha' kama yahrumu minan nasab. Apa yang dihubungkan melalui nasab sebagaimana yang dihubungkan melalui apa yang dihubungkan melalui hubungan penyusuan sebagaimana yang dihubungkan melalui nasab. Artinya hubungan kita secara nasab sama dengan hubungan kita dengan saudara sepersusuan. Seperti itu. Iya, saudara susu nanti dia ada hitungannya tersendiri ya, tentang warisan. Saya tidak hadir di benak saya tentang warisan sekarang, tentang saudara sepersusuan. Tetapi untuk menyambung hubungan saudara sepersusuan sama dengan menyambung hubungan saudara serahim. Wallah. Ada laki-laki yang meninggalkan istri dan anaknya tanpa alasan sakit. Ketika anaknya sudah besar, si anak mau baru ketemu ayahnya, tapi ayahnya nggak mau ketemu. Si anak harus, kalau memang itu sudah benar dan buktinya valid itu adalah bapaknya, wajib dia menghubungi bapaknya, bertemu dengan bapaknya, berbakti di sisa umur bapaknya. Walaupun bapaknya memutus. Kalau seandainya bapaknya memutus, dia berusaha. Dan sebesar usaha anaknya, sebesar itu pula pahala dari Allah SWT. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang
berusaha menyambung hubungan rahim, akan tetapi mereka memutusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau engkau mengerjakan sebagaimana yang engkau kerjakan, yang engkau ceritakan, yaitu kamu sambung hubungan rahim tetapi mereka memutuskan, ka'anna tusiffuhumul mal, seakan-akan engkau memberikan pasir panas ke wajah. Itu maksudnya adalah menghinakannya. Nah, apabila bapak tidak mau dihubungi, teruslah berhubungan. Karena kewajiban kita gini, kita itu anak mempunyai kewajiban, yaitu berbakti. Orang tua mau dibakti itu urusan dia. Kewajiban kita bakti, kasih hadiah, kunjungi, ketika sehat diberikan obat, bawa ke dokter dan seterusnya. Saya tidak berbicara secara pribadi seseorang ya, tetapi hukumnya begitu. Adapun bapak tetap tidak mau, ya anak berusaha dan Allah akan melihat usaha sang anak. Yang penting sang anak tidak memutus hubungan rahim. Bapaknya yang memutus itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ada lagi? Silakan. Iya. Ya, saudara sepupu memang bukan mahram. Saudara sepupu berhak untuk dinikahi. Mahram itu artinya apa? Man hurima nikahu, yang diharamkan untuk dinikahi. Itu mahram. Berarti saudara sepupu ini kan anak paman ya Pak ya. Anak paman, anak bibi. Boleh dinikahi. Anak paman, anak bibi. Enggak. Kalau tradisi, maka jika bertentangan dengan syariat, kita mendahulukan syariat. Tradisi mungkin sebabnya gini Pak, nanti matanya juling, nanti cacat, dan seterusnya. Maka tetap kita mengatakan boleh secara hukum syar'i. Tapi kalau dia ingin menjauhi, itu hak dia, tidak menikah dengan sepupu. Tapi kalau kita ini tidak tahu Pak, Allah ngasih rasa cinta kepada sepupu nih. Ya. Nah, secara hukum syar'i boleh. Kita katakan boleh menikah dengan sepupu. Ya Pak. Nah, barakallahu fiik. Lumayan nih banyak yang nanya malam ini nih. Enggak, sama. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-khalah bimanzilatil khalah itu adalah saudari ibu, bibi kita dari jihad atau sisi ibu. Bibi itu dari sisi ibu sederajat dengan ibu. Artinya kalau kita sudah meninggal ibu kita, kita ingin bakti kepada orang tua, maka pergi ke bibi, kasihi bibi, hubungi rahim dengan bibi. Al-khalah manzilatul kata Rasulullah. Bibi sederajat dengan ibu. Allah. Ini ada pertanyaan. Untuk saudara yang memutus silaturahim dengan ibu bapaknya, juga saudara-saudaranya karena urusan harta, karena hal ini sangat membuat sedih orang tua juga saudaranya, mohon nasihatnya. Maka jawabannya adalah, saya hanya ingin mengingatkan, dunia sementara. Untuk apa sih kita marah-marahan memutuskan hubungan rahim gara-gara rumah harganya 1 miliar, rumah harganya 2 miliar. Untuk apa? Kalau kita mati, itu tidak dibawa mati. Tetapi dosa memutus hubungan rahim ada di bawah mati. Jadi saya hanya ingin mengingatkan yang memutuskan hubungan rahim gara-gara harta, maka yakini baik-baik, duniamu sementara. Yang lama dan kekal abadi adalah kehidupan akhirat, dan itu dimulai semenjak mati. Para ulama mengatakan, man mata qamat qiyamatuh, siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Kalau sudah
meninggal mulai satu kiamatnya yang ada adalah hisab saja. Harta nggak dibawa mati. Hidup cuma sementara, hidup di dunia cuma sementara, harta kita tidak akan dibawa mati. Salinglah berjabat tangan, salinglah memaafkan satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau urusannya gara-gara orang dengan orang tua, ibu misalkan, bapak kita meninggal, ada harta waris kan? Akhirnya kita bersengketa dengan ibu gara-gara harta warisan bapak. Allah kita ini para ikhwah, nyawa kita kasih untuk orang tua. Untuk apa kita berurusan dengan harta? Dan ini biasanya, mohon maaf ya, ini biasanya si anak laki-laki bersengketa dengan ibu kandungnya gara-gara istrinya. Ya, gara-gara ada pihak ketiga, betul apa betul? Ya. Kenapa? Karena mertua perempuan dengan menantu perempuan itu sama-sama perempuan. Perempuan bawa perasaannya luar biasa. Pencemburunya luar biasa. Yang satu mengatakan ini anak gua, yang satu mengatakan ini laki gua. Gimana? Ya, makanya akhirnya terjadi persengketaan. Ini sebenarnya anaknya rela saja, ibunya mengambil harta. Ibu dalam posisi salah misalkan, dalam posisi salah, aturan dibagi sesuai dengan harta waris, dengan hukum waris. Tapi ibu mengatakan enggak, saya nggak mau dibagi. Maka sebagai seorang anak pada saat itu sudahlah bersabar. Bersabar dengan keadaan ibu. Kalau perlu kita relakan, biarkan ibu menerimanya. Dan ingat baik-baik para ikhwan, kama tadinu tudad. Birrul walidain salaf wadain. Nanti kita akan bahas itu. Bakti orang tua itu bagaikan hutang yang pasti dilunasi oleh Allah SWT. Kapan kita berbakti, kita seperti menghutangi. Nanti akan dibalas oleh Allah SWT. Sebesar bakti kita pada orang tua, maka anak kita akan balas bakti tersebut. Itu pasti. Bahkan anak kita akan merekam seluruh perbuatan kita kepada orang tua kita. Anak kita akan merekam seluruh perbuatan kita kepada orang tua kita. Nanti begitulah dia akan berbuat kepada kita. Bukan dikatakan hukum karma bang, tetapi dikatakan dia adalah kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kau perbuat, seperti itulah yang kau akan dapatkan. Diperbuat kepadamu. Ini yang mana? Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menanyakan apakah ada kewajiban dari seorang anak yang lahir di luar nikah terhadap orang tuanya yang telah meninggalkan? Bagus pertanyaannya. Anak lahir di luar nikah, maka dia nasabnya ke ibunya. Dia wajib berbakti kepada ibunya saja. Adapun bapaknya, maka dia tidak. Bapak biologis yang menzinahi ibunya itu, maka tidak ada urusan dengan bapak tersebut. Secara hukum syariah hanya berbakti pada kedua orang tua saja. Tapi Ustaz, kalau seandainya si laki-laki ini menikahi dalam keadaan hamil, maka ada dua pendapat di antara para ulama di situ. Tetapi mereka sepakat bahwasanya tetap anak tersebut dinasabkan hanya kepada ibunya. Adapun hukum pernikahan saat hamil, maka sebagian pendapat di antara mazhab Syafi'i mengatakan hukum pernikahannya sah. Dan saya lebih condong kepada pendapat ulama peneliti bahwa hukum pernikahannya tidak sah dan wajib dipisah. Sedangkan pendapat yang lain dari mazhab Syafi'i bahwa hukum pernikahannya sah. Kalau sah berarti dia sudah lanjutkan saja. Anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut adalah anak-anak yang sah dinasabkan kepada bapaknya. Tetapi anak yang pertama hasil perzinahan itu adalah anak hasil apa? Zina, dinasabkan hanya kepada ibunya. Dan itulah buruknya zina. Zina itu salah satu buruknya adalah inqita'un nas, terputusnya keturunan. Akhirnya seorang anak tidak punya bapak, terputuskan keturunannya. Karena tidak punya bapak. Maka jangan pernah berzina. Nah, ya kalau mau menikah bisa saja dengan wali hakim, tetapi binnya terputus pak, terputus nasabnya. Orang berzina itu anak hasil zina itu terputus nasabnya, tidak punya bapak.
Ya tadi wali hakim. Al-hakim waliyu man la waliyalah. Bapaknya tidak syar'i, tidak dianggap bapak, dan bukan mahram. Itu tidak dianggap. Kenapa? Karena dia secara hukum syar'i tidak dianggap. Ini anak saya yang berzinanya. Nah, tetap tidak dianggap. Nah, cukup kira. Bang, satu lagi. Ya. Ada seorang budak, insya Allah mau nikah besok malam. Masya. Sudah lama jadi duda, Ustaz. Saya omelin harus nikah cepat. Kita juga pacaran hampir 5 tahun dah. Kita menanggung juga bahwa kalau tidak makan yang namanya kawan. Kita masih sabar. Kemudian bapaknya si wanita ini lagi sakarat di rumah sakit. Siapa yang pernah punya dua hari? Kemudian abangnya tidak ada. Dia tidak punya abang laki-laki. Dia tidak punya paman laki-laki lagi. Mana dudanya? Gimana Ustaz? Walinya wali apa? Dudanya mana di sini? Saya ingin nasihatin dulu, dia pacaran 5 tahun itu nasihatin dulu. Enggak boleh itu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya bapaknya tidak punya umur, habis umur sebelum menikah si perempuan tersebut, maka seperti yang sudah kita sebutkan tadi, al-hakim waliyu man la waliyalah. Atau dia turun wali. Di antara turun walinya bisa anaknya atau bisa kakaknya. Anaknya boleh jadi wali? Boleh. Bisa kakaknya, ya, bisa pamannya. Dan di situ nanti ada tartib, penertiban. Yang pertama ada ubuwah. Ubuwah itu kebapakan. Berarti kalau bapaknya tidak ada, maka bunuwah, yaitu anaknya. Kemudian ukhuwah, yaitu saudaranya. Lalu umumah, yaitu pamannya. Nah itu semua berhak jadi wali. Tapi sesuai dengan tertibnya masing-masing. Jadi jangan sampai, wah nih bapak nggak ridho nih, saya nikah dengan si fulan, cari paman aja deh. Nah itu nggak boleh. Itu harus ada urutan-urutannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Dan saya berharap bulan depan hadir tentang hukum fikih seputar berbakti pada orang. Karena itu sangat penting, banyak permasalahan di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.